teman-teman bisa nggak bahasa Inggris? Kemarin di grup itu ada pertanyaan, Kak, sebenarnya bahasa Inggris atau TOEFL itu penting nggak sih? Sekarang, for your information teman-teman, bahasa Inggris itu udah kayak bahasa Indonesia. Itu bukan sebagai kewajiban untuk bisa, tapi itu sebagai keharusan. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Indonesia, ya oke, makanya nggak bakalan bisa kan, maksudnya komunikasinya kayak gimana. Nah sekarang kalau teman-teman kerja, bosnya adalah dari orang luar, komunikasinya pakai Inggris, teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak bakalan bisa sehebat apapun teman-teman dalam hal memanage organisasi atau punya prestasi tinggi apapun, kalau teman-teman nggak punya skill, language, capability, udah kalian akan terhempas juga, karena nggak nyambung gitu, ya kan? Jadi bahasa Inggris, jawabannya adalah itu bukan sebagai kewajiban, tapi itu adalah sebagai keharusan. Sama kalian bisa bahasa Indonesia. Maka kalau kalian sekarang belum bisa bahasa Inggris, itu patut untuk di questioning. Emangnya selama ini aku kemana sih? Kok aku nggak pernah bisa bahasa Inggris? Kok aku nggak pernah mengeluarkan sedikit uangku untuk les bahasa Inggris contohnya? Atau kalian masih nyinyir ketika ada teman kalian yang buat caption bahasa Inggris atau ngomong yang sok ada Inggris-Inggrisnya kan, ngomong, kok anak Jaksel banget sih, kok kamu sok bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, atau kalian masih kayak gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Justru orang-orang yang dia mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris adalah mereka yang saat ini sedang berlatih mempersiapkan diri agar komunikasi pakai bahasa Inggris itu lancar di kemudian hari. Kayak gitu. Selanjutnya adalah portofolio. Coba, kalian selama 4 tahun kuliah, pernah buat karya apa sih? Gitu. Coba tanyakan ke diri sendiri aja. Aku sebagai anak contohnya ya, aku sebagai jurusan ilmu ekonomi, aku pernah nggak sih buat penelitian tentang ekonomi yang bisa aku publish? Pernah nggak sih aku buat artikel tentang ekonomi, atau justru captionku di IG itu tentang galau-galauan? Atau aku tuh nggak pernah buat kayak gitu? Coba questioning ke diri sendiri. Kalau kalian nggak pernah punya portofolio atau karya selama kalian kuliah, ya kalian kuliah ngapain coy? Cuman datang kuliah dengerin dosen. Habis itu ngerjain tugas. Tugas pun masih copy paste gitu. Nah, mindset ini loh yang harus diubah. Karena ketika kalian kerja, kalian itu akan dituntut contohnya. Ini yang di bidang digital marketing. Teman-teman akan dituntut untuk membuat artikel. Iya, artikel biasa. Tapi kalau selama teman-teman kuliah, buat tugasnya itu copy paste, disuruh buat artikel yang original dikit aja, itu nggak bakalan lancar gitu. Nangkep ya? Jadi, itu adalah berdasarkan pengalaman yang kalian akan digodok selama kuliah, bagaimana kalian ketika presentasi di kuliah itu cuman baca PPT aja, atau kayak cuman nempel sama temen. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Apakah teman-teman seserius itu untuk mempersiapkan kuliah atau enggak? Yang ketiga adalah job experience sama internship. Wajib bagi teman-teman sebagai fresh graduate untuk punya pengalaman kerja. Punya pengalaman kerja ini tidak harus kerja full time, bisa kerja part time maupun internship. Kalau teman-teman mau sekali tembak, itu langsung bisa dipanggil untuk interview. Kenapa? Karena kebanyakan dari company sekarang, mereka nggak mau untuk melakukan investasi besar kepada anak muda, karena pada akhirnya mereka masih belum nol gitu. Sehingga mereka kayak gini, di dunia kerja itu teman-teman masih nol kan pengalamannya. Kalau teman-teman nggak punya pengalaman, maka kantor itu akan menyediakan resource untuk ngelatih teman-teman itu semuanya. Nah, ketika ngelatih kalian sebagai seorang fresh grad, mereka itu akan mengeluarkan biaya loh. Nah, company sekarang, mereka tuh nggak mau untuk melakukan itu. That's why mereka nggak mau untuk menerima fresh graduate. Mereka milihnya itu adalah yang udah experience. Kalaupun mereka mau ngambil ya seorang fresh graduate, mereka harus punya internship experience. Nah, yang buat teman-teman yang sekolahnya di universitas negeri, internship kalian itu range-nya cuma 2 sampai 3 bulan kan. I mean, nggak lebih dari itu gitu. Sedangkan ada beberapa universitas swasta, katakanlah BINUS. BINUS itu magangnya 1 tahun loh. 1 tahun aja itu belum bisa dijadikan patokan bahwasanya mereka dapat ilmu atau enggak. UMN mereka harus 6 bulan. Ada contohnya Trisakti minimal 6 bulan. Universitas-universitas ini itu udah maju banget gitu. Maksudnya kalau di universitas negeri kan karena terbentur sama peraturan.
Kalau teman-teman nggak untuk curi-curi waktu dapat pengalaman, maka teman-teman tuh cuma punya pengalaman 3 bulan. Which is kalau seumpama HR ngelihat pengalaman 3 bulan intern, itu kayak kalian habiskan cuma untuk kenalan gitu. Untuk berkenalan sama teman kantor, sehingga nggak ada value-nya. Teman-teman magang 3 bulan, 2 bulan tuh nggak ada value-nya sebenarnya. Karena ilmu yang kalian dapat itu cuma sampai itu aja, nggak sampai ke yang dalam-dalamnya. Makanya sangat-sangat disarankan setiap kalian punya waktu liburan, kalian gunakan untuk magang dan akumulasikan itu sebagai magang. Contohnya, kalian udah selesai semester 4 ke semester 5. Ada dong masa libur sekitar 3 bulan. Daripada kalian cuman nongkrong-nongkrong di rumah, gunakan itu untuk magang gitu. Karena dengan itu kalian akan punya experience. Nah, yang jadi permasalahan lagi, ya dari tadi aku menyampaikan masalah ya, karena memang ini jadi masalah teman-teman. Ini masalahnya anak muda. Anak muda sekarang, even ketika aku dulu ya, dan aku sadar bahwasanya hal ini harus untuk diinformasikan karena banyak anak muda nggak sadar tentang hal ini. Bayangkan, teman-teman nggak pernah ikut organisasi, teman-teman nggak pernah ikut volunteer, teman-teman nggak punya prestasi, internship cuma 2 bulan. Maka CV kalian itu CV kosong. Isinya cuman pendidikan. Oh, contohnya si Bambang lulusan dari ilmu hukum Universitas X, IPK 3,8. Pengalaman magang 3 bulan. Udah, itu top. Dan di CV itu kan kita sering ya ngelihat keterangan yang kayak contohnya, saya adalah seorang yang pekerja keras, hard worker, memiliki inisiatif yang tinggi, terus dapat diandalkan. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana HR akan percaya kalau teman-teman tuh punya kemampuan itu, sedangkan di CV itu nggak ada sama sekali pengalamannya. Contohnya, bayangkan aja nih, contohnya ada Kak Amrina sebagai HR. Terus ada Kak Mutia daftar nih di perusahaannya Kak Amrina. Tapi cuman ada ilmu itu aja. Apa ekspresi Kak Amrina? Ya gimana Kak Amrina bakalan yakin kalau kandidat ini berpotensi ke depan, kalau dia nggak pernah punya pengalaman yang lain gitu. Ya sekarang bayangkan aja teman-teman sebagai HR, kalian mau nggak nerima orang kayak gitu? Kalau kalian nggak mau untuk menerima orang kayak gitu, ya jangan melakukan hal itu ke diri kalian sendiri. Ya kan? Kalau kalian ingin dapat pegawai yang memiliki pengalaman yang bagus, organisasi yang bagus, leadership yang bagus, maka cari pegawai yang memiliki pengalaman organisasi. Nggak perlu untuk dituliskan dalam kata-kata yang kayak, okay, I have a good initiative, I am a hard worker person, dan sebagainya. Itu klise. Itu tuh klise banget. Kalian nggak bakalan diterima gitu. Yang udahlah, HR nggak bakalan percaya tentang hal itu. Kecuali teman-teman memasukkan itu semuanya. Nah, nanti di sesi yang kedua akan ada dari Miss Lena atau Ibu Lena akan menjelaskan sebenarnya yang dilihat HR itu apa. Bener nggak sih apa yang aku omongin di sini? Itu bakal jadi pertimbangannya. Kayak gitu. Next, Kak.